Selaju apapun mobil yang disupiri Om Malik, tetap saja aku terlambat. Aku tahu itu percuma, dan sungguh aku tak peduli. Seharusnya ia tak perlu sekhawatir itu aku terlambat atau tidak. Aku tak pernah dihukum karena terlambat. Ke sekolah aja sudah syukur. Benar kan? Saat kami tiba di sekolah, pagar besar semaku sudah tertutup rapat. Di depannya anak-anak lain yang terlambat juga berdiri bergerombol, menunggu sampai guru piket datang dan tentu saja menghukum mereka. Aku tersenyum lebar sambil meletakkan kotak makan yang tadinya berisi nasi goreng. Agak heran juga aku bisa menghabiskannya dalam keadaan mobil secepat tadi. Tapi sudahlah, biar si Om ini puas dulu. Nanti saat pagar itu terbuka, ia akan menyadari kalau aku bukan anak sembarangan. Aku putri orang penting dan meski terlambat, takkan ada yang berani menghukumku. Sambil menunggu, aku mulai melihat-lihat ponselku. Ada pesan dan VN dari Mindy. Mindy, ya, lo ganti pengawal. Yuh, kok tahu? Mindy, nih gue depan mobil lo, kirain tadi siapa yang ada dalam mobil segede truk gitu. Gak taunya elo. Aku mengangkat wajah dan langsung bertatapan dengan Mindy yang berdiri tepat di depan mobil menghadapku. Ia cengengesan. Tanpa pikir panjang, aku keluar dari mobil, menyongsong sahabatku yang paling dekat saat ini. Sahabat yang bahkan belum pernah kuizinkan ke rumah satu kali pun. Tapi di antara yang lain, dialah yang selalu berada di dekatku saat di sekolah. Mindy ini putri tunggal seorang pejabat di lingkungan militer. Tapi ia jauh lebih bebas dariku. Untungnya karena pekerjaan papanya, ia terbiasa melihat kehadiran pengawal. Karenanya, ia cuek meski aku dan dia terus diawasi dan diikuti pengawal. Berbeda dengan teman-temanku yang lain. Mereka mungkin bisa tahan untuk sesaat, tapi setelah itu mereka merasa canggung dan mulai menjauh. Lo telat juga? Tanyaku saat kami usai berpelukan. Mindy mengangguk. Om Malik juga sudah keluar dari mobil dan mendekatiku. Halo, saya Mindy. Sekelas dan sebangku dengan Ayari. Salam kenal. Tanpa menjawabku, Mindy menyapa Om Malik dan bahkan menyalaminya. Om Malik mengangguk dan mengulurkan tangan membalas salamnya. Saya Malik, jawab Om Malik singkat. Aku bisa melihat mata Mindy yang berbinar-binar saat melihat wajah Om Malik. Senyuman genitnya juga tampak jelas mewarnai wajahnya yang sumringah. Mas Malik, apa kabar? Aduh, beruntungnya kamu ya, punya pengawal segini ganteng, puja Mindy tanpa malu-malu. Yang dipuji tak tampak senang, hanya diam menatapku dengan wajah dingin seperti biasa. Aku menarik tangan Mindy. Udah Min, gue nanya juga. Apaan? Mindy melirikku kesal. Lo telat juga? Ulangku setengah jengkel. Ya kalau gue gak telat terus kenapa gue di luar begini? Udah tahu pakai nanya? Jawab Mindy juga dengan nada jengkel. Aku mencibir. Tepat saat itu Om Malik menyentuh bahuku. Pagarnya sudah dibuka tuh. Tanpa mempedulikan dirinya lagi, aku menarik tangan Mindy.
mengajaknya berlari menuju pintu pagar sebelum si guru piket mulai menutup pintu itu lagi. Guru piket hari ini adalah Pak Marioto. Guru yang paling terkenal kejam kalau menjatuhkan hukuman. Kami berdua yang paling terakhir masuk diikuti Om Malik. Mindy menarik tangannya dan berlari ke arah kerumunan para murid yang terlambat, memisahkan diri dariku. Saat melewati kerumunan yang berdiri di depan Pak Marioto, aku bisa mendengar dengung keluhan dari mulut para murid yang terlambat termasuk Mindy. Sementara aku berjalan santai menuju ruang kelasku sendiri, Pak Marioto melihatku, tapi ia takkan mencegahku. Para murid yang sedang berkerumun itu juga melihatku, tapi mereka takkan mengadukanku. Mereka tahu aku murid spesial. Loh, kamu kok gak kesana dulu? Ya, tanya suara yang mengikutiku. Om Malik. Aku mengangkat bahu sembari mulai menaiki tangga. Tak peduli, ikut saya. Ya, kata Om Malik sambil menarik tanganku. Aku nyaris jatuh karenanya. Belum sempat mulutku protes, ia sudah menyeretku menuju kerumunan para murid tadi. Melihat kami berdua kembali mendekat, semua orang melihat ke arah kami berdua, termasuk Pak Marioto dan Mindy. Om Malik menyeretku hingga tepat berada di depan Pak Marioto. Pria setengah baya seumur papa itu tampak kaget. Ia menatapku sebelum memandang ke arah Om Malik. Pagi, Pak. Maaf tadi Ayari juga terlambat. Iya. Kalau begitu hukumannya apa, Pak? Pak Marioto kebingungan. Ia kembali melirikku dan aku juga ingin tahu kira-kira apa hukuman yang akan ia berikan untukku. Itu. Ayari bisa lari keliling lapangan. Lari itu sih gampang. Aku suka banget lari. Lari dari kenyataan maksudnya. Hehehe. Berapa kali, Pak? Tanya Om Malik dengan nada tegas. Beberapa anak terlonjak kaget. Satu kali, jawab Pak Marioto cepat. Aku ingin tertawa, tapi baiklah, kalau hanya segitu sih. Yeay. Bapak gak adil, teriakan di antara kerumunan membuatku bingung. Iya nih, tadi kita disuruhnya 10 kali. Pas Mbak Ayari dikasih 1 kali doang. Iya nih, Pak. Saya yang sebangku aja disuruh segitu, gak adil, protes Mindy sambil mendelik ke arahku. Merasa menang. Alah. Anak-anak ini hanya karena melihat Om Malik meminta hukuman untukku. Mereka jadi ikut-ikutan berani melawanku. Aku melemparkan tatapan tajam ke arah mereka. Awas kalian nanti. Tapi suara di sampingku malah menjawab. Tenang saja. Nanti Ayari akan lari sebanyak yang kalian lakukan. Ayo. Dan pemandangan paling aneh terjadi. Om Malik memimpin para murid terlambat itu berlari memutari lapangan. Seperti seorang komandan yang sedang memerintahkan para bawahannya untuk berlatih bersama. Lebih anehnya lagi, mereka melakukannya dengan senyuman bahkan berteriak-teriak penuh semangat. Yo ayo. Lari, teriak mereka berulang kali. Tak seperti biasa, mereka berlarian saling beradu cepat. Ini jelas aneh, karena biasanya saat aku mengintip anak-anak yang dihukum,
Mereka justru berlari dengan malas. Aku tak bisa menghindari lagi. Om Malik menungguku. Mau tak mau aku berlari dengan bahu turun. Merosot. Membayangkan 10 putaran lapangan bola ini benar-benar menjatuhkan seluruh semangatku. Aku berlari paling pelan. Sementara di belakangku Om Malik mengikuti dengan lari teratur. Saat aku mulai terlalu pelan, tangannya mendorong punggungku, membuatku terpaksa berlari lebih kencang. Bayangkan anak yang berlari hanya kalau sedang melarikan diri dari pengawal. Putri cantik yang tak pernah mendapat hukuman seumur hidupnya. Gadis paling manis yang terbiasa naik kendaraan bahkan saat memutari mal saja memakai hoverboard. Kini harus menjalani hukuman seberat ini. Ya Allah, baru sehari bersama si pengawal jahat ini, aku sudah mengalami hari terburuk dalam hidupku. Bahkan belum sehari, ini baru beberapa jam. Gue satu kali lagi. Win, asyik, punya kesempatan deh ngerekam Putri Manja, kata seorang anak di belakangku yang sayup-sayup ku dengar. Gue satu kali lagi. Win, asyik, punya kesempatan deh ngerekam Putri Manja, kata seorang anak di belakangku yang sayup-sayup ku dengar. Anak itu agak kaget saat melihatku. Rupanya ia tak sadar kalau aku ada di depannya. Aku sengaja melemparkan tatapan tajam, agar ia paham kalau aku akan memberinya pelajaran kalau ia berani melakukannya. Tapi aku terlambat menyadari kalau bukan hanya dia yang akan melakukannya. Saat aku menoleh ke sekeliling lapangan, dari sela-sela jendela gedung sekolah yang mengitari lapangan, aku bisa melihat beberapa anak sedang mencuri-curi mengambil video atau fotoku. Mereka yang kebetulan berolahraga di jam pertama juga sudah berjejer dan diam-diam merekam memakai ponsel. Tak hanya itu, mereka yang berlari bersamaku juga ada yang sedang mengambil video. Jelas sudah alasan kenapa tadi mereka berusaha mendahuluiku. Mereka ingin merekam momen ini, mempermalukan diriku. Aku berhenti berlari, memandangi sekitarku dan tatapan berakhir pada seseorang yang berada di belakangku. Pada Om Malik. Ia juga berhenti, membalas tatapanku. Aku benar-benar ingin menangis saat ini. Sangat ingin menangis. Tapi aku tak bisa melakukan itu sekarang. Kalau aku melakukannya, puluhan kamera ponsel akan merekamnya dan itu akan makin membuatku malu.